مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanifidin azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan bimbingannya, dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita di salah satu rumah dari rumah Allah dalam rangka untuk belajar mempelajari Alkitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan kitab At-Tahsil fi Thalabil Ilmi, prinsip dasar atau dasar-dasar atau pondasi dalam menuntut ilmu. Dan kita sekarang pada al-aslu ats-tsalits, pondasi yang ketiga, prinsip yang ketiga, dasar yang ketiga dari prinsip dasar menuntut ilmu. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah taala, al-aslu ats-tsalits al-ikhlasu fi thalabil ilmi syartun tatabu'iyyun la ibtida'i. Prinsip dasar yang ketiga, pondasi yang ketiga, ketika seorang hendak memulai dari mana dia harus memulai belajar, atau ketika hendak seorang itu ingin menata kembali ilmu yang telah diperolehnya, maka yang perlu diperhatikan adalah pondasi yang ketiga ini, al-ikhlasu fi thalabil ilmi syartun tatabu'i. Bahwa yang namanya ikhlas dalam menuntut ilmu ini adalah syarat tatabu'i disebutnya. Ikhlas merupakan syarat tatabu'i. Yang namanya ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah syarat yang senantiasa terus-menerus mengikuti kita, yang senantiasa berkesinambungan. La ibtida'i, yang namanya ikhlas itu bukan yang dibutuhkan hanya di awal saja. Maka di sini Fadilatul Syekh hendak menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya ikhlas dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan di awal kita belajar, saat kita belajar, dan setelah kita belajar. Yang namanya ikhlas dalam menuntut ilmu bukanlah syarat yang diperlukan di awal saja, bukan. Namun senantiasa itu yang namanya ikhlas harus mengiringi diri kita. Dan ini bukan hanya pada menuntut ilmu saja, namun dalam amalan yang lain yang namanya ikhlas itu bukan hanya di awal saja. Di awal saya ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung. Namun yang namanya ikhlas itu dia di awal, di pertengahan, dan setelah beramal. Dalam beramal soleh pun begitu. Yang namanya ikhlas disebutnya syartun tatabu'i, syarat yang terus-menerus mengikuti kita, baik di awal, di tengah, dan di akhir. Bukan hanya di akhir saja. Sehingga kalau sekalipun seorang itu di awal belajarnya tidak ikhlas, maka bukan berarti kalau begitu sudah tidak usah hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena belum ikhlas, masih pengen dipuji, masih pengen dilihat, masih pengen ini dan itu. Kenapa? Meskipun di awal tidak ikhlas, namun kita berupaya saat belajar hadirkan ikhlas tersebut. Dan setelah belajar pun hadirkan ikhlas tersebut. Inilah yang disebut dengan syartun tatabu'i. Ikhlas adalah syarat yang terus-menerus mengikuti kita, baik di awal, pertengahan, dan pun di akhir. Wa ma'na dzalika, dan makna dari pondasi yang ketiga ini adalah anna talibal ilmi yahrisu ala mutaba'atil ikhlasi fi nafsihi. Maknanya yang dimaksud dengan syartun tatabu'i, syarat yang terus-menerus mengikuti kita di awal, di pertengahan, dan di akhir adalah bahwasanya seorang penuntut ilmu itu dia bersungguh-sungguh untuk senantiasa memperhatikan, mengevaluasi keikhlasan pada dirinya. Ketika dia hendak pergi dari rumah menuju majelis taklim, majelis ilmu, dia hadirkan bahwa saya melakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pengen dipuji, bukan karena daripada mendingan-mendingan. Maka seorang harus terus-menerus mengintrospeksi dirinya. Dan ketika hadir di majelis ilmu pun dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia tidak menghiraukan hatinya.
Dia tidak menghiraukan keikhlasannya. Toh di awal saya sudah ikhlas. Kemudian begitu saja, di tengah perjalanan dia ingin disanjung, dia ingin dipuji dan lain sebagainya. Maka seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh untuk memperhatikan keikhlasan pada dirinya, pada jiwanya. Baik sebelum dia belajar, ataukah saat dia belajar, dan ataukah lagi nanti setelah pulang dari belajar. Dia harus memperhatikan hal tersebut, karena yang namanya iblis dan bala tentaranya tidak akan tinggal diam. Pertama, dia akan membisikkan, misalkan ingin dipuji, ingin mendapat sanjungan, dan lain sebagainya. Kemudian kita berhasil menolak bisikan tersebut saat hadir di majelis ilmu. Masya Allah, engkau adalah orang yang tawadu, masih mau hadir di majelis taklim. Bisikan-bisikan yang membuat kita ujub takabur dan lain sebagainya. Ketika kita mampu menghilangkan hal-hal tersebut, pintasan-pintasan tersebut, maka iblis tidak akan tinggal diam. Setelah selesai kajian, setelah selesai pengajian di rumah, kemudian iblis membisikkan lagi, Masya Allah, ini dan itu, lihat orang lain yang semisal denganmu tidak bisa untuk hadir di majelis ilmu, engkau mampu, engkau bisa, engkau padahal harus berkorban jauh ini dan itu, harus meninggalkan ini dan itu, tapi kok hebatnya, Masya Allah, engkau adalah orang yang ikhlas, dan seterusnya. Bukan hanya itu, kadang iblis dan bala tentaranya rela bersabar untuk menjerumuskan kita. 50 tahun berikutnya kemudian membisikkan kepada kita, itu loh dulu kamu itu ya Masya Allah di awal-awal belajar begini dan lain sebagainya. Kemudian muncul sum'ah, ingin dipuji. Dan ini merupakan diantara pintasan dan jerat-jerat tipu daya iblis. Sehingga yang namanya keikhlasan itu diperlukan saat sebelum belajar, atau saat sebelum beribadah, dan saat beribadah, dan setelah beribadah. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu hari dalam kondisi yang dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dia dalam keadaan sakaratul maut. Orang-orang melihat yang ada sekelilingnya Imam Ahmad ini sedang sakaratul maut. Kemudian orang-orang yang ada sekelilingnya mentalkinkan la ilaha illallah. Imam Ahmad mengatakan la ilaha illallah, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Imam Ahmad mengatakan tidak, belum. Begitu seterusnya. Dan ternyata Imam Ahmad bin Hanbal kemudian bangun. Ternyata bukan dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian murid-muridnya bertanya, wahai imam, aku kira engkau dalam kondisi sakaratul maut, maka kami mentalkinkan la ilaha illallah kepadamu. Namun mengapa engkau mengatakan tidak, bukan, tidak, belum. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun mengatakan, iya, saat aku dalam kondisi tersebut, iblis datang kepadaku. Kemudian iblis memujiku, menyanjungku dengan mengatakan, hebat engkau, selama hidup aku tidak mampu menyesatkanmu. Hebat engkau, selama hidup aku tidak mampu menjerumuskanmu. Engkau adalah seorang imam yang besar, hebat sekali. Engkau adalah orang yang ikhlas. Imam Ahmad mengatakan belum, karena memang belum berpisah dari dunia. Sehingga sekalipun seorang itu hampir keluar, hampir berpisah dengan dunia, iblis akan datang kepada kita, berupaya untuk menjerumuskan kita di detik-detik terakhir kita di dunia. Dan begitulah sebagaimana yang kita sering dapatkan kisah-kisah dari mereka. Ada orang yang soleh, kemudian di akhir penghujung ayat-ayatnya iblis datang kemudian menggoda dan lain sebagainya. Sehingga kita butuh untuk menjaga keikhlasan ini. Kita butuh untuk mutaba'atu al-ikhlas fi nafsina atau fi anfusina. Kita butuh untuk senantiasa memperhatikan, mengevaluasi keikhlasan kita pada diri kita. Wala yamtani'u an talabi bid'wa annahu lam yatahaqqaq ladaihi al-ikhlasu. Dan juga kalau misalkan seseorang itu belum ikhlas atau seseorang merasa belum ikhlas, maka jangan sampai rasa belum ikhlasnya ini menghalanginya dari menuntut ilmu. Bid'wa annahu lam yatahaqqaq ladaihi ikhlas, dengan prasangka, dengan anggapan bahwa dia belum ikhlas. Misalkan, yuk hadir di majelis taklim, nanti sajalah, saya saat ini belum ikhlas. Yuk hadir di majelis taklim, yuk kita hadir sana, nanti sajalah, saya masih belum ikhlas, ini pengen dipuji, pengen dilihat dan sebagainya. Jangan sampai dakwaan-dakwaan semacam itu, prasangkaan-prasangkaan itu kemudian menghalangi kita. Sekalipun kita mengatakan saya belum ikhlas saat ini, paksa untuk hadir di majelis taklim. Karena bisa jadi keikhlasan itu datang di pertengahan. Bisa jadi ilmu yang bermanfaat kemudian yang mengarahkan kita, membimbing kita kepada keikhlasan. Dan banyak dari para ulama yang sebagian mereka belajar awalnya bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ingin dipuji, ingin dipandang, ingin harta, ingin dan lain sebagainya. Namun karena dia istiqomah belajar, dia paksa untuk terus belajar, maka ilmu itulah yang membimbing dirinya kepada keikhlasan. Banyak sekali. Nah, maka jangan sampai kemudian karena menyangka, karena menganggap bahwa diri kita belum ikhlas, kemudian tidak beribadah, tidak menuntut ilmu, tidak sholat. Kenapa tidak sholat wajib? Saya belum ikhlas. Dan terus pengen sampai kapan nanti? Dan ini merupakan diantara tipu daya iblis. Tipu daya iblis.
Paksa saja diri ini, pengen ikhlas tidak ikhlas kita berupaya untuk ikhlas. Wa ma'nal ikhlasi fassarahu ba'du ahli ilmi. Itu maknanya. Kemudian dijelaskan, ikhlas itu apa maknanya? Ikhlas dalam menuntut ilmu. Apa maksud ikhlas dalam menuntut ilmu itu? Ikhlas itu bagaimana? Apakah ucapan sebagian kita, saya ikhlas karena Allah, atau bagaimana? Dikatakan faqala, dan makna ikhlas ini dijelaskan oleh para ahli ilmu. Di antaranya faqala Ibnu Jama'ah. Al-Imam Ibnu Jama'ah mendefinisikan tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah huwa husnun niyyati fi talabil ilmi. Yang namanya ikhlas ada bagusnya, baiknya niat dalam menuntut ilmu. Baiknya niat dalam menuntut ilmu. Bagaimana maksudnya? Apa maksud baiknya niat dalam menuntut ilmu? Bi an yaqsuda bihi wajhallahi ta'ala. Maksud dari baiknya niat seseorang dalam menuntut ilmu adalah manakala seorang penuntut ilmu itu dia meniatkan, dia memaksudkan menuntut ilmunya tersebut hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan mengharapkan pujian makhluk, tapi yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Wal amala bihi, dan mengamalkannya. Wa ihya asy-syari'ati, dan berniat menghadirkan niat untuk menghidupkan syariat. Ada sebagian orang yang dia semangat menuntut ilmu. Kenapa? Karena lingkungan sekitarnya rusak, karena kebid'ahan, karena kesyirikan tersebar di mana-mana, sehingga dia bersedih bagaimana caranya supaya membuat atau mengubah ini semua, sehingga dia menangis, kemudian dia belajar, karena tidak tega melihat umat Muhammad SAW dalam keadaan semacam ini. Dan ini diantara bentuk ikhlas dan niat seorang hamba tatkala menuntut ilmu. Ada sebagian orang yang dia belajar, kenapa? Karena dia menganggap, karena dia melihat pada dirinya penuh dengan kekurangan. Sebelumnya dia melihat bahwa ibadahnya morat-marit, tidak karu-karuan, banyak melakukan kesyirikan, banyak melakukan ini dan itu tanpa sepengetahuannya, tanpa ilmu di atas ilmu, sehingga dia pun berusaha, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian akhirnya dia pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Ini diantara bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Di antara mereka ada yang tidak memperdulikan ucapan, omongan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pokoknya saya hadir di majelis ilmu, pengen dipanggil ustaz, pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil haji. Kadang ada orang berjalan di majelis taklim, kemudian di jalan ada yang memanggil, Ustaz mau kemana? Kadang dalam rangka untuk menjelek-jelekkan, dalam rangka untuk mencela. Dia tidak peduli dengan omongan-omongan semacam itu, karena yang diinginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini di antara bentuk keikhlasan. Wa tanwiru qalbihi. Seorang belajar, ia ingin agar hatinya itu bercahaya. Karena yang namanya ilmu ini adalah nur, kata para ulama, kata Imam Syafi'i, kata para ulama yang lain. Al-ilmu nur, yang namanya ilmu adalah cahaya. Dan iblis berupaya untuk memadamkan cahaya ini dari hati kita. Sehingga iblis kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk menghalangi kita dari majelis ilmu. Di awal dibisikkan kamu ini tidak ikhlas hadir di majelis ilmu, jadi sudah tidak usah hadir lagi di majelis ilmu. Di awal kemudian membisikkan kamu ini orang kotor, sedangkan orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang suci, kelihatannya begitu. Kamu ini adalah orang yang tidak pantas hadir di majelis ilmu, akhirnya malu untuk hadir di majelis ilmu, tidak enak, ini dan itu segan dan lain sebagainya, akhirnya tidak hadir. Dan itu diantara memang tipu daya iblis. Kenapa? Karena namanya ilmu adalah cahaya. Maka seorang yang ikhlas niatnya, dia belajar tujuannya agar hatinya bercahaya. Agar hatinya bercahaya, wa tanwiru qalbihi wa tajliyata batinihi, dan agar batinnya itu pun terang benderang. Ini diantara bentuk keikhlasan niat seorang hamba dalam belajar. Wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah. Dan seorang hamba belajar dan kemudian dia ikhlas niatnya, dan maknanya adalah seorang itu dia mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, agar bisa berkumpul dengan kekasihnya dan lain sebagainya. Wa ta'arrudha lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Seseorang berharap kepada sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada orang-orang yang berilmu. Min ridwanihi, dari keridoannya, karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang-orang yang berilmu. Wa 'azimi fadlihi, dan besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang berilmu. Ini adalah tanda bahwa seorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu didefinisikan oleh Ibnu Jama'ah dengan kalimat-kalimat yang panjang semisal tadi. Maka ketika seorang hamba itu mampu menghadirkan ini semua, tatkala dia hadir di majelis taklim, dari rumahnya sudah hadir begini, maka itu tanda bahwa dirinya berada dalam keikhlasan. Tinggal bagaimana kita menjaga itu. Jangan sampai di pertengahan kemudian keikhlasan itu hilang.
Jangan sampai kemudian setelah selesai dari belajar kemudian hilang itu. Karena sum'ah ingin dipuji, karena takjub, karena merasa dirinya itu mampu dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Maka dari sini, ikhwan fillah azakumullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan di dalam banyak riwayatnya, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan bahwasanya thalabul ilmi afdalul a'mal. Pertama, Al-Imam Ahmad pernah ditanya afdalul a'mal, tentang afdalul a'mal, tentang amalan paling utama. Al-Imam Ahmad mengatakan thalabul ilmi. Sebagian riwayatnya lagi, Imam Ahmad pernah mengatakan thalabul ilmi afdalul a'mal, menuntut ilmu adalah seutama-utamanya amalan. Sebagian riwayat lagi, Al-Imam Ahmad pernah mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Yang namanya ilmu itu ganjaran pahalanya tidak ada yang menandinginya dari perkara-perkara amalan yang lain, kecuali yang wajib, jelas. Menuntut ilmu pahalanya sangat besar sekali. Tidak ada yang menandingi ganjaran menuntut ilmu, apapun itu. Tahajud, menuntut ilmu lebih utama, ganjaran pahalanya lebih besar. Ingin berpuasa Daud sekalipun, maka menuntut ilmu jauh lebih besar ganjaran pahalanya daripada saum Daud. Bayangkan kita yang hadir di majelis taklim dalam kondisi masjidnya ber-AC, kemudian Masya Allah kita ini ada karpet dan lain sebagainya, nyaman. Itu pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud, lebih besar pahalanya daripada saum Daud sekalipun. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya talabul ilmi afdalu minan nawafil. Bahwa yang namanya menuntut ilmu ini lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah semuanya. Oleh karenanya sebagian para ulama, sebagian mereka ketika ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Kita hadir di majelis taklim di masjid. Kemudian majelis sudah dimulai. Mana yang lebih utama bagi kita? Apakah kita sholat tahiyatul masjid duluan, apa langsung duduk menyimak ilmu? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya langsung duduk tidak tahiyatul masjid sekalipun itu lebih utama. Kenapa? Kalau misalkan dia tahiyatul masjid, khawatir ada satu faedah yang terlewat nantinya. Kita khawatir ada satu faedah tersebut yang dengan faedah tersebut itu kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya duduk langsung menyimak apa yang disampaikan itu lebih utama daripada sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Meskipun sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Tahiyatul masjid lebih dahulu itu lebih utama daripada duduk langsung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tahiyatul masjid dulu dan lain sebagainya. Hanya saja di sini penekanannya adalah seseorang mengetahui alasannya. Ketika ada orang yang hadir langsung, kemudian langsung duduk, maka bisa jadi dia tidak ingin ada satupun faedah yang terlewat. Karena bisa jadi satu faedah, satu kata, satu kalimat yang diucapkan yang terlewat, ternyata dengan kalimat tersebut mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini seorang harus memahami akan fikih terkait hal ini. Baik, itu diantara alasannya. Sehingga yang namanya para ulama mengatakan bahwa yang namanya menuntut ilmu ini tidak ada yang menandinginya dari ganjaran pahala. Al-Imam Malik pernah di majelisnya, karena Imam Malik bersama murid-muridnya senang membacakan hadis. Majelisnya itu adalah majelis hadis. Imam Malik ini kadang bersama muridnya dia bermudarasah tentang hadis. Majelis taklim itu tentang hadis. Suatu hari azan zuhur berkumandang. Muridnya menutup kitabnya. Kemudian muridnya berdiri. Imam Malik bertanya, ingin apa? Ingin mengerjakan apa? Kata muridnya, saya ingin sholat qobliyah zuhur, wahai imam. Karena kan qobliyah zuhur kan di antara rawatib. Kemudian kata Imam Malik mengatakan, duduk lagi. Apa yang sedang kita lakukan ini, itu tidaklah lebih buruk daripada apa yang akan kau lakukan. Mananya adalah bahwa apa yang kita lakukan ini lebih utama daripada apa yang akan kau lakukan nanti, yaitu sholat rawatib qobliyah zuhur. Di sini. Kemudian akhirnya dilanjutkan majelis taklim ini. Nah, ini diantara para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya yang namanya menuntut ilmu ini lebih besar ganjaran pahalanya dibandingkan amalan-amalan sunnah apapun itu. Sehingga kalau seseorang mampu menggabungkan antara menuntut ilmu dengan amalan sunnah, lakukan. Kalau tidak mampu, maka pilih mana yang paling besar ganjaran pahalanya. Namun, ikhwan fillah azakumullah, ini diantaranya. Banyak lagi keutamaan menuntut ilmu yang telah kita sebutkan di awal-awal majelis dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagi siapa keutamaan itu didapatkan? Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Yang namanya pahala menuntut ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Ibadah sunnah apapun tidak ada yang mengalahkan ganjaran pahala menuntut ilmu. Liman shahhat niyatuhu, bagi yang benar niatnya, bagi yang ikhlas niatnya, maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, kaifa tasihhu niyatu ya Abu Abdillah? Bagaimana niat yang benar itu dalam menuntut ilmu? Maka dikatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi.
Pertama, engkau niatkan untuk mengangkat kebodohan pada dirimu, wa 'ala ghairihi, dan yang kedua, engkau niatkan, engkau ingin agar mengangkat kebodohan yang ada pada orang-orang di sekelilingmu. Ini tanda bahwa benar niatnya. Saya hadir di majelis taklim untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri sendiri. Dan saya hadir di majelis taklim karena ingin mengangkat kebodohan yang ada di lingkungan kita. Ingin mengangkat kebodohan yang ada di lingkungan orang-orang sekitar kita. Karena mereka terjatuh dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Jama'ah, di antara tanda benarnya niat adalah ihya asy-syariah, menghidupkan syariat. Ini tanda bahwasanya benarnya niat kita dalam menuntut ilmu. Kemudian dikatakan terkait dengan makna ikhlas ini juga masih berkaitan dengan makna ikhlas. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asadda 'alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati, tidak ada sesuatu pun yang lebih sulit untuk aku obati an min niyyati, daripada niatku. Daripada niatku. Kenapa? Di dalam riwayat disambahkan li'annaha tataqallabu alayya. Karena namanya niat itu senantiasa berbolak-balik dalam hatiku. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, dan dia adalah imam, mengatakan tidak ada sesuatu pun yang lebih sulit untuk aku obati kecuali dari niatku. Kenapa? Karena yang namanya niat senantiasa berbolak-balik dalam hatiku. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala, kalau Al-Imam Sufyan ats-Tsauri saja mengatakan hal ini, bahwasanya dia menganggap bahwasanya tidak ada yang lebih sulit untuk aku obati kecuali adalah niatku, maka bagaimana lagi dengan kita? Al-Imam Sufyan ats-Tsauri adalah seorang imam besar, seorang mujahid, seorang hafidh, seorang ahli ibadah, ahli zuhud, ahli warad, dan lain sebagainya, mengatakan bahwasanya tidak ada yang sulit untuk aku obati kecuali dari niatku. Maka bagaimana lagi dengan kita? Oleh karenanya para ulama yang lain semisal Al-Imam Yusuf Ibn Husain Ar-Razi mengatakan, "A'azu syai'in fid dunya al-ikhlas." Bahwasanya perkara yang paling sulit, perkara yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqati riya'i an qalbi wa ka'annahu yanbutu fi 'ala launin akhar. Betapa sering aku berupaya untuk menghilangkan riya dari dalam lubuk hatiku. Wa ka'annahu yanbutu fihi 'ala launin akhar. Namun ternyata riya itu tumbuh kembali, muncul kembali dalam bentuk yang lain. Aku berupaya untuk ikhlas, aku berupaya untuk menghilangkan riya dari dalam hatiku. Namun riya itu muncul lagi dalam bentuk yang lain. Riya itu muncul lagi dalam bentuk yang lain. Aku sudah hilangkan riya, muncul lagi dalam bentuk yang lain. Berkata Maimun ibn Muhiran, seorang tabi'in, ia mengatakan, "Inna amalakum qalilah." Sesungguhnya amalan kalian ini sedikit. Fakhlisu hadzal qalil. Maka berupayalah untuk ikhlas pada amalan yang sedikit ini. Amalan kalian ini sedikit sekali, maka berupayalah untuk ikhlas, baik di awal, di pertengahan, dan di akhir pada yang sedikit ini. Kemudian dikatakan juga oleh Abu Malik. Abu Malik mengatakan, "Kam min rajulin yara annahu qad aslaha sya'nahu, qad aslaha qurbanahu, qad aslaha himmatahu, qad aslaha amalahu, yajma'u dzalika yaumal qiyamah tsumma yudrabu bihi wajhuhu." Ini tanda bahwa yang namanya ikhlas itu sulit. Oleh karenanya Al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alajtu syai'an." Tidak ada sesuatu pun yang lebih sulit untuk aku obati niat daripada niatku. Itu tanda bahwa ikhlas itu sulit. Berkata Abu Malik mengatakan, "Kam min rajulin yara." Betapa banyak seorang itu dia melihat, menganggap annahu qad aslaha sya'nahu, dia telah memperbaiki ibadahnya. Qad aslaha qurbanahu, dia telah memperbaiki ketaatannya. Qad aslaha himmatahu, dia telah memperbaiki niatnya. Qad aslaha amalahu, dia telah memperbaiki amalannya. Yajma'u dzalika yaumal qiyamah. Yujma'u dzalika yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan itu semua di hari kiamat. Tsumma yudrabu bihi wajhu. Ternyata apa yang diprasangkakannya itu dilemparkan semua ke wajahnya. Ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini perlunya seorang itu untuk mutaba'atil ikhlas fi nafsihi, memperhatikan keikhlasan, mengevaluasi keikhlasan pada dirinya, baik sebelum beramal, saat beramal, ataukah setelah beramal. Bahwa yang namanya untuk mengoreksi, mengevaluasi diri ini agak sulit sekali. Ini sulit karena semua kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini ikhlas. Semua kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan ikhlas.
Orang yang ria sekalipun, dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sum'ah sekalipun, dia menganggap bahwa dirinya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak mungkin kita saksikan baik dalam perjalanan kisah apa yang sudah terlewat ataukah saat yang kita lakukan. Saat ini kita mungkin merasa bahwa diri kita ini adalah seorang yang ikhlas karena Allah. Kita menganggap bahwa diri kita ini mengerjakan ibadah, hadir majelis ta'lim dan lain sebagainya itu ikhlas karena Allah. Namun yang mengetahui hakikat keikhlasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini masing-masing dari kita wajib untuk senantiasa mengevaluasi diri. Karena seseorang itu dia bisa ikhlas sesuai dengan kadar keilmuannya. Semakin dia berilmu tentang niat, semakin dia berilmu tentang keikhlasan, maka semakin ikhlas dirinya. Semakin orang mengetahui tentang hakikat ria, sum'ah, wujud dan lain sebagainya, maka semakin ikhlas dirinya dan semakin bisa dia keluar dari jerat-jerat ria, wujud, takabur dan lain sebagainya. Tapi sesuai dengan kadar keilmuan yang dimilikinya, sesuai dengan tingkat kerendahan ilmu yang dimilikinya, maka sebesar itu pula keikhlasan pada dirinya. Kalau dia pengetahuan tentang rianya sedikit, sum'ahnya sedikit, maka bisa dipastikan kemungkinan dia ria dan sum'ah itu sangat besar. Kalau pengetahuan tentang kolbunya, tentang hakikat ikhlasnya itu sedikit, maka bisa dipastikan kadar keikhlasannya pun begitu nantinya berkurang. Karena masing-masing kita akan merasa bahwa diri kita ini ikhlas. Bahkan tadi dikatakan oleh Abu Malik bahwa kam min rajulin yaro, betapa banyak orang itu beranggapan annahu qad aslaha sya'nahu. Dia menganggap bahwa dirinya itu telah baik. Dia menganggap bahwa ibadahnya telah baik, dia telah memperbaiki ibadahnya, dia telah memperbaiki amalannya. Namun siapa yang sangka di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala lemparkan itu semua, campakkan itu semua di wajahnya. Sehingga dari sini masing-masing dari kita jangan menganggap bahwa kita telah terbebas dari namanya ria dan ujub. Bisa jadi saat ini kita hadir di majelis ilmu, berbicara tentang ilmu dan lain sebagainya, namun ada bisikan-bisikan, pintasan-pintasan ria, ingin dipuji, bangga dan lain sebagainya, yang kemudian masuk ke dalam hati kita. Rasulullah SAW itu mensifati ria dengan sebutan asyirkul khafi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan ala ukhbirukum atau inni akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Bahwa yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, namanya saja sudah mengerikan asyirkul khafi. Maka tidak setiap orang mampu mengetahuinya. Dia tidak sadar ternyata yang namanya syirkul khafi ini telah bersemayam di dalam kalbunya. Dan kemudian dijelaskan asyirkul khafi adalah riya. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, begitu pula di dalam sebuah hadis yang ada kelemahan di dalamnya dikatakan bahwa namanya ria ini dia masuk ke dalam hati seorang hamba lebih lembut daripada langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Saking samarnya, saking khafinya penyakit ini, ria, ujub, sum'ah dan lain sebagainya, sehingga seseorang itu dia bisa ikhlas sesuai dengan kadar ilmunya tentang ikhlas tersebut. Seorang bisa jauh dari yang namanya ria, ujub, sum'ah dan lain sebagainya sesuai dengan kadar ilmunya terkait dengan ria, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Maka perlu untuk senantiasa mawas diri, perlu untuk senantiasa mengevaluasi diri, karena semua kita menganggap bahwa diri kita ini ikhlas. Karena semua kita menganggap bahwa kita ini jauh dari yang namanya ria dan ujub. Namun perhatikan, kalau ada semut hitam berjalan di atas batu hitam, kira-kira kedengeran tidak suaranya? Sampai-sampai dikatakan bahwa namanya ria itu masuk ke dalam hati seorang hamba lebih lembut dari langkah kakinya semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Langkah kakinya. Bayangkan kalau di tengah hari saja ada semut hitam berjalan di atas tembok, itu tidak terdengar suaranya. Apalagi berjalannya di atas batu hitam dan di dalam kegelapan malam, lebih samar lagi. Tiba-tiba sudah ada di rambut kita itu semut dan lain sebagainya. Ini diantara bentuk maka yang namanya asyirkul khafi ini sangat samar dan sangat halus sekali masuk ke dalam qalbu seorang hamba. Sehingga banyak mungkin diantara kita menganggap bahwa apa yang kita persembahkan untuk Allah ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang tahu kalau ternyata ada bersitan, pintasan, bisikan, kalau seorang itu dia ingin berbangga dengan amalannya, kalau seorang itu ingin dipuji dan lain sebagainya. Apalagi yang namanya kita ini, setiap apa yang kita lakukan itu, setiap detiknya, setiap waktunya pasti ada yang namanya pintasan-pintasan yang masuk dalam benak kita. Awalnya ikhlas, kemudian ada pintasan masuk, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dan lain sebagainya. Kalau seseorang itu kecolongan dalam hal ini, maka nanti dia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik asghar tersebut. Dan Rasulullah SAW melarang kita
untuk belajar, kemudian tidak meniatkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ini ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam belajar. Man ta'allama ilman, siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, yang seharusnya dia belajar, seharusnya dia hadir di majelis taklim itu semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu, namun dia belajar bukan untuk itu, illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia hadir di majelis ilmu, dia hadir di majelis taklim karena mengharapkan sesuatu dari dunia. Ia mengharapkan pujian, karena namanya pujian itu merupakan 'aradan minad dunya. Ia ingin agar dianggap, yang namanya dianggap itu merupakan 'aradan minad dunya. Ia ingin disanjung, bahwa namanya sanjungan itu merupakan 'aradan minad dunya. Ia ingin mendapatkan harta dari apa yang dilakukannya, maka ini merupakan 'aradan minad dunya. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium aromanya saja tidak. Maka ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk menandingi, untuk menyaingi para ulama. Saya belajar ini mengalahkan Ustaz Fulan, karena itu ada itu. Kita sering mendengar dari para asatidz, ada orang dia belajar, dia pergi merantau belajar untuk apa? Untuk mengalahkan debat katanya. Itu ada di antara masa penuntut ilmu yang begitu. Siapa yang belajar untuk menandingi para ulama, ingin mendebat para ulama, ingin mengungguli para ulama, liyumariya bisufaha, atau ingin mendebat orang-orang yang bodoh. Ini juga penyakit juga. Saya ingin belajar ini supaya bisa mematahkan hujahnya orang-orang itu. Belajar cuma main begitu saja. Subhanallah, maka dia harus berhati-hati. Au yasrifa bi wujuhan nasi ilai, atau ingin memalingkan wajah manusia kepadanya agar manusia meliriknya, agar manusia memujinya, agar manusia memanjangnya, agar manusia menyanjungnya. Adkhalahullahu nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam api neraka. Maka ini diantara tujuan yang busuk, ini diantara tujuan yang buruk, ini diantara niat yang rusak yang ada dalam kalbu seorang penuntut ilmu. Ingin menandingi para ulama, ingin mengalahkan para ulama, ingin mendebat orang-orang yang bodoh agar terlihat hebat. Kalau ingin mendebat ahlul bid'ah agar bisa mengalahkan hujah-hujah mereka dalam kondisi dia benar-benar ikhlas ingin menghidupkan syariat, itu bagus. Namun kalau ingin menunjukkan di hadapan orang-orang yang bodoh, menunjukkan diri di hadapan mereka, maka ini yang berbahaya. Atau ingin memalingkan wajah manusia kepadanya agar manusia itu menyanjungnya, agar manusia itu melihatnya, agar manusia itu mengenal dirinya. Datang ke suatu daerah kenal, datang ke suatu daerah kenal, ingin dianggap. Maka kata Rasulullah SAW, adkhalahullahu nar, maka ancamannya, maka kabar gembiranya adalah Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka berkatalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, la yajtami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatal madhi wa thana wa tama' fi ma 'inda nas ila kama yajtami'ul ma wan nar. Maka sungguh tidak akan bersatu antara keikhlasan di dalam hati seorang hamba wa mahabbatal madhi wa thana, tidak akan bersatu di dalam hati seorang hamba keikhlasan, sanjungan, pujian dari manusia, wattama' dan keserakahan fima inda nas kepada sesuatu yang ada di sisi manusia, illa kama yajtami'ul ma wan nar, kecuali seperti bersatunya air dan api, artinya mustahil. Hati seorang hamba kalau tidak ikhlas, maka dia tidak akan ikhlas. Tidak mungkin seorang hamba itu ikhlas kemudian dia ingin dipuji, ingin ini, ingin itu, tidak mungkin. Pilihannya hanya satu, ikhlas atau dia ingin dipuji saja. Karena namanya ikhlas dan sanjungan, pujian itu tidak akan bersatu di dalam hati seorang hamba. Sebagaimana tidak akan bersatunya antara air dan api, mustahil. Hanya saja khonifidin azakumullah, kita katakan tadi bahwa yang namanya ikhlas ini sulit, karena semua dari kita itu menganggap bahwa diri kita ini ikhlas. Sehingga berkatalah Abu Ishaq Al-Fazari mengatakan, inna minan nasi man yuhibbu tsana'a alaihi. Sungguhnya ada di kalangan manusia itu yang ingin untuk dipuji, ingin untuk disanjung. Wa may yusawi 'indallahi janaha ba'udah. Padahal hakikatnya di sisi Allah dia tidaklah seimbang, tidaklah sama, tidaklah sebanding dengan sayap nyamuk satupun. Tidak sebanding meski dengan sayap satu ekor lalat sekalipun, tidak sebanding sama sekali. Ada di antara manusia yang senang dipuji. Pertama, dalam kondisi dia tahu bahwa diri ingin dipuji. Ada seorang yang memang ingin senang dipuji dalam kondisi dia tidak tahu
padahal sebenarnya dia ingin dipuji. Maka harus berhati-hati untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan kita di antara orang yang kemudian di hadapan manusia berlagak bahwa kita adalah orang yang ikhlas. Jangan-jangan kemudian kita di hadapan manusia bahwa diri kita adalah orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita adalah orang yang tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk sekalipun. Tidak sebanding dengan satu sayap lalat sekalipun. Maka ini merupakan ancaman bagi seorang hamba apabila dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Sehingga pondasi yang ketiga ini, bahwa yang namanya ikhlas adalah syartun tatabu'i, syarat yang mesti untuk senantiasa ada pada diri seorang penuntut ilmu, baik sebelum atau di tengah perjalanannya atau nanti setelah dia selesai belajar. Kemudian dikatakan wala yaqsudu bihil aghrad ad-diniyah ad-dunyawiyah. Apa maknanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu? Wala yaqsudu bil al-aghrad ad-dunyawiyata min tahsili riyasa. Seorang penuntut ilmu itu dia tidak meniatkan, dia tidak menginginkan dari tujuan-tujuan duniawi. Min tahsili riyasa, baik untuk mendapatkan kepemimpinan, wal jah atau kedudukan, wal mal atau harta, wa mubahatil aqran atau ingin berbangga-bangga dengan kawan-kawannya. Wa ta'dzimin nas lahu atau ingin dimuliakan oleh manusia, wa tasdirihi fil majalis atau ingin tampil di tengah majelis. Di antara niat yang harusnya dihindari oleh seorang penuntut ilmu adalah dia ingin membuka majelis. Maka ini harus berhati-hati ketika kita belajar, jangan ngebayang saya ingin membuka majelis. Jangan. Karena itu nanti pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan di antara niat yang kurang baik. Seorang belajar mondok, belajar ini dan itu, ngebayang saya ingin buka pondok, saya ingin mengajar ini dan itu dan lain sebagainya. Sudah fokus saja belajar. Wa nahwi dzalika, dan dari hal-hal yang lainnya, fayastabdilul adna billadzi huwa khair, karena dia telah mengganti sesuatu yang tinggi, yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu ganjaran yang besar sebagaimana kita sebutkan, dengan sesuatu yang rendah. Apabila seorang tidak ikhlas dalam belajar, maka tandanya dia telah menukar sesuatu yang berharga, yang besar, yang tinggi dengan sesuatu yang rendah. Qala Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, berkata Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah, ya qaum, wahai manusia, aridu bi'ilmikum Allah ta'ala, ikhlaskanlah dengan ilmu-ilmu kalian ini, harapkanlah dengan ilmu-ilmu kalian ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawadha'a illa lam akum hatta a'luhum. Karena sesungguhnya tidaklah aku duduk di suatu majelis satupun anwi fihi an atawadha'a, kemudian aku meniatkan untuk tawadhu, aku meniatkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, illa lam akum hatta a'luhum, kecuali tidaklah aku bangkit kecuali manusia memuliakanku. Itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walam ajlis majlisan qattu, namun tidaklah aku duduk di suatu majelis pun anwi fihi an a'luhum, kemudian aku meniatkan untuk tampil di hadapan manusia, merasa bahwa diriku lebih tahu, lebih alim yang ada di majelis alim itu, ilalam akum hatta uftadhiha atau aftadhiha, maka tidaklah aku bangkit kecuali Allah Subhanahu wa taala membongkar aib-aibku. Ketika hadir di majelis ilmu, bertawadhulah. Ketika hadir di majelis ilmu, khusyuklah, ikhlaskanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pelajaran penting. Terkadang kita ketika hadir di majelis ilmu, kadang dia sebenarnya tidak seret dengan apa yang disampaikan oleh misalkan pematerinya, atau pematerinya diragukan keilmuannya, sehingga namun dia tetap hadir. Maka ini harus berhati-hati. Kalau memang tidak sesuai, mending dari awal jangan hadir. Kalau misalkan dia hadir dalam keadaan dia meremehkan pemateri yang ada di depan kita, maka nanti bisa-bisa Allah membongkar aib-aib kita. Itu tanda bahwa kita tidak ikhlas. Maka kita hadir di majelis ilmu benar-benar ikhlas karena Allah. Kalau kita misalkan tidak serta dengan pematerinya, maka lebih baik jangan hadir. Apalagi kalau misalkan kita hadir di warga-warga masyarakat sekitar, bukan kadang di masing-masing ada masalah kajian dan sebagainya. Kalau misalkan kita tahu ini kajiannya misalkan diragukan keilmuannya, kita tahu, maka lebih baik dari awal jangan hadir. Atau misalkan kita ingin memperbaiki, mengoreksi, itu boleh. Misalkan kita hadir, kita tahu misalkan ustadz ini atau si pemateri ini yang dari kalangan awam ini banyak kekeliruan di kepalanya, maka kita hadir ingin memperbaiki, itu boleh. Tapi harus dijaga niatnya itu ikhlas karena Allah. Namun kalau semata-mata hadir, sudah tahu yang hadirnya misalkan orang yang tidak kita sukai, tetap hadir saja. Yang ada adalah mencela, menghina dan lain sebagainya. Dan itu nanti yang dapat membongkar aib-aib kita.
karena itu tidak ikhlas. Dan ada sebagian kita hadir di majelis ilmu dalam kondisi dia tidak menyukai pematerinya. Lebih baik dari awal jangan. Atau kalau tidak nanti Allah akan bongkar aib kita. Maka harus diperhatikan niat kita. Karena ini sangat penting sekali. Wal ilmu ibadatun. Yang namanya ilmu itu adalah ibadah. Masih dikatakan oleh Abu Yusuf. Yang namanya ilmu itu adalah ibadah minal ibadah, dari bentuk-bentuk ibadah yang banyak. Wa qurbatun minal qurab, dan merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in akhlasta fihi niyyata qubila wa zukiya wa nammat barakatuhu. Apabila kau mengikhlaskan niatmu dalam belajar, dalam menuntut ilmu, qubila, maka niscaya engkau akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Qubila, maka engkau akan diterima amalannya, yaitu hadir di majelis ilmu. Wa zukiya, dan engkau akan dibersihkan hatinya. Karena kita belajar ingin agar hati kita ini bercahaya. Maka kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan terang benderang, mudah menangis, mudah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah tawadu dan lain sebagainya. Wa nammat barakatuhu. Apabila kita ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu, maka akan terus berkembang keberkahannya. Wa in qusida bi ghairu wajhillahi ta'ala. Namun apabila kau niatkan untuk selain wajah Allah Subhanahu wa taala, engkau hadir di majelis taklim, engkau hadir menuntut ilmu namun tidak ikhlas karena Allah, habillah, maka amalanmu akan hilang, akan hapus, akan lenyap. Wa dha'a, akan sia-sia. Wa khasirat safqatuhu, dan apa yang kau lakukan itu akan merugi. Kita sudah capek-capek datang dari rumah ke sini, ternyata sia-sia, ternyata lenyap, ternyata rugi. Dan bukan hanya itu, kita berdosa. Karena namanya menuntut ilmu ini adalah ibadah. Kalau seorang tidak ikhlas, maka dia berarti telah menduakan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak sampai syirik akbar derajatnya. Maka jangan sampai kemudian kita capek-capek datang di majelis ilmu ternyata lenyap, ternyata sia-sia, ternyata lelah kita malah membuahkan sesuatu yang malah membahayakan kita di kemudian hari. Wa rubbama tafutuhu tilkal maqasida wa la yanaluha, dan terkadang bahkan seseorang itu terluputkan dari tujuan-tujuan duniawi yang menjadi niatannya. Wala yanaluha, dan dia tidak mendapatkannya. Ada orang yang memiliki niat yang rusak. Ada orang yang mendapatkan niat yang buruk dalam belajar, ingin tampil, ingin dipuji, ingin disanjung. Sudah capek, sudah letih lelah, berjalan kehujanan, ini dan itu, dia harus merasakan letih dan susahnya dalam perjalanan menuntut ilmu. Ternyata tidak ikhlas. Sudah begitu dia tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, yaitu pujian. Sudah begitu dia tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, yaitu jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Sudah tidak ikhlas, capek lelah, tidak pula mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan terkadang begitu. Fa yaqiba qasduhu, maka merugilah apa yang diniatkannya. Wa yadhi'a sa'yuhu, dan sia-sialah apa yang telah diusahakannya. Terkadang orang yang rusak niatnya, dia tidak mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia ingin dipuji, ingin tampil, ingin disanjung, dan dia tidak mendapatkan itu. Dan terkadang juga orang yang rusak niatnya dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Orang belajar ingin disanjung, dia mendapatkan sanjungan. Orang belajar ingin mendapatkan harta dunia. Ada sebagian orang, masya Allah, dulu waktu awal belajar ditanya, kenapa ingin jadi ustaz? Kenapa ingin jadi ustaz? Katanya, wah, supaya itu bisa dapat mobil, dapat motor, dapat rumah. Subhanallah, itu terlontar sendiri. Ada yang sampai mengatakan demikian. Subhanallah, ada di antara orang niatnya rusak dan dia tidak mendapatkan apa yang diniatkannya itu. Dan ada juga orang yang dia belajar niatnya rusak dan dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Sehingga tidak mesti orang yang niatnya rusak pasti tidak mendapatkan apa yang diniatkannya. Namun bisa jadi orang itu niatnya rusak dan dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Sehingga kita mesti untuk waspada, berhati-hati. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasai, di dalam hadis yang sering kita baca di awal-awal kajian, warajulun, di awal-awal majelis, warajulun ta'allamal ilma. Ada 3 orang yang diseret ke api neraka pertama kali. Di antaranya orang berjihad fisabilillah, orang yang bersedekah berinfak di jalan Allah, dan orang rajulun ta'allamal ilma, yang belajar, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an, dan yang membaca Al-Qur'an. Orang yang ketiga atau orang yang kedua ini kalau dalam hadis, rajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an. Ini salah seorang dari 3 orang yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi, orang ini dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan nikmat-nikmatnya selama di dunia.
Apakah engkau kenal nikmat-nikmat ini? Nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Fa'arafaha, dia pun mengenalinya. Bahwa segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fama amilat fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang telah engkau amalkan untuk nikmat-nikmatku itu? Maka kemudian orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma, aku menuntut ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkan ilmu, wa qara'tu fikal qur'ana, dan aku membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Lihat, bayangkan, di hadapan Allah saja dia masih mengatakan, saya belajar, saya mengajarkan ilmu, saya membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kau dusta, engkau dusta. Orang menganggap, kita menganggap bahwa kita belajar, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran itu ikhlas karena Allah. Namun bisa jadi ternyata ada terbesit sedikit dari ketidakikhlasan di dalam hati kita, sehingga perlu untuk senantiasa mengoreksi dan mengevaluasi niat kita. Karena di hadapan Allah saja ini masih mengatakan, saya ikhlas karenamu ya Allah. Apalagi di hadapan orang, kamu belajar untuk apa? Ya untuk Allah lah, ikhlas karena Allah. Di hadapan Allah saja berdusta, apalagi di hadapan makhluknya yang lain. Sehingga mungkin kita ini tertipu dengan diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita ini ikhlas, padahal sebenarnya tidak. Kita menganggap bahwa bacaan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala murni, membaca Al-Quran sampai nangis, sholat sampai nangis, menganggap diri kita ini ikhlas. Namun bukan yang mengetahui hakikat ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap diri ikhlas karena begitulah ilmu kita tentang ikhlas. Hanya sebatas itu kita mengetahui tentang ikhlas, kita tidak mengetahui bisa jadi sebenarnya kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perlu untuk berhati-hati, untuk waspada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta qarusta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'aliman. Sebenarnya kau belajar itu menuntut ilmu agar kau dikatakan sebagai seorang alim, ulama, ustadz, kiai, mubaligh, dai dan sebagainya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari. Engkau membaca Al-Qur'an itu supaya disanjung-sanjung agar engkau dipanggil bahwa kau adalah seorang qari yang bacaannya Masya Allah. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkannya. Sehingga dari sini tidak mesti orang yang buruk niatnya dia tidak mendapatkan apa yang diniatkan. Terkadang orang rusak niatnya dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka hati-hati, hati-hati. Kalau kita disanjung, dipuji, hati-hati, bisa jadi sebenarnya kita ini tidak ikhlas dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu dari tidak ikhlasan itu. Sehingga perlu untuk senantiasa mengoreksi dan mengevaluasi diri. Faqad qil, dan kau telah mendapatkan pujian itu. Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkanlah kepada para malaikat untuk menyeret dia, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bagi orang yang belajar, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quranul Karim. Apalagi yang tidak belajar, apalagi yang tidak mengajarkan ilmu, apalagi yang tidak membaca Al-Quran, maka terlebih-lebih lagi akan lebih besar kemungkinannya untuk diseret wajahnya nanti di api neraka. Kalau orang yang belajar saja begini, apalagi yang tidak. Sehingga pelajaran terpentingnya adalah bahwa prinsip fondasi dasar yang ketiga ini adalah bahwa yang namanya ikhlas adalah syarat. Syarat tatabu'i. Apa itu syarat tatabu'i? Syarat yang mesti ada, syarat yang mesti hadir di awal, di pertengahan, dan di akhir. Bukanlah syarat ibtidai yang diperlukan di awal saja. Kenapa? Karena seorang perlu untuk senantiasa menghadirkan keikhlasan itu dalam setiap amalan solehnya, baik di awal, di pertengahan, dan di akhir. Dan ini merupakan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di sore hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka saya persilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Misalkan kita pernah beramal dan kita menganggap itu ikhlas. Kemudian setelah kita ngaji, kita tahu tidak ikhlas, dan kita mengistighfari amal tadi. Apakah itu nanti amalan bisa diterima atau tetap seperti apa? Iya, tetap hangus. Nah, itulah dia, bahwa seseorang itu dia bisa ikhlas sesuai dengan kadar ilmunya. Maka kita perlu untuk banyak mengevaluasi diri. Jangan-jangan amalan yang telah kita kerjakan ada yang tidak ikhlasnya. Karena kalau kita melakukan saat ini kita menganggap ikhlas. Kita berdakwah, menulis ini dan itu sama, semuanya menganggap semuanya ikhlas. Tapi kan siapa yang tahu hakikatnya? Bisa jadi memang segini keilmuan kita tentang ikhlas, jadi kita merasa ikhlas. Lantas bagaimana kalau sudah terlanjur dan kita mengevaluasi ternyata apa yang kita lakukan dahulu itu tidak ikhlas? Maka sebagian ulama mengatakannya sudah hapus. Maka bagaimana solusinya? Maka kita memohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, sehingga dengan taubat itu kita mendapatkan pahala yang besar. Itu diantaranya.
maka bagaimana? Apakah bisa kembali lagi pahala yang dulu pernah kita lakukan? Maka Anda pribadi lebih condong kepada bahwa amalan tersebut hilang, sudah pupus, hilang. Karena namanya riya, sum'ah, ujub itu dia menghancurkan amalan. Lalu sebagaimana? Dengan dia bertobat, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar juga, yaitu besarnya pahala tobat. Sehingga kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka bisa jadi pahala tobatnya lebih besar daripada amalan yang dikerjakannya dahulu. Sehingga begitu, seorang harus senantiasa mengevaluasi dirinya terkait dengan keikhlasan ini. Karena ikhlas itu sulit, apalagi di zaman kita sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Misalkan kita sering ikut kajian keilmuan, kita tahu ilmu, tetapi ada hambatan dalam mengamalkan, ada kesulitan untuk mengamalkan. Kita paham itu ilmu, Iya. susah diamalkan. Apakah itu sebuah pertanda bahwa ketika kita menuntut ilmu tersebut kurang ikhlas dan bagaimana? Iya. Kalau memang misalkan hambatannya itu dibenarkan dalam sisi syariat, maka tidak mengapa, tetap kita sebagai seorang yang ikhlas insya Allah. Misalkan kita mengetahui, hadir di majelis ilmu, mengetahui sebuah amalan, kita tahu ilmunya, namun sulit bagi kita untuk mengamalkannya. Yang namanya sulit mengamalkan itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang memang tidak memungkinkan, ada yang memang misalkan dia tidak bisa dan lain sebagainya. Kalau memang alasannya itu dibenarkan secara syar'i, maka ini tidak mengurangi nilai keikhlasan kita. Kalau misalkan kita tahu tapi karena malas, karena ini dan karena itu, maka bisa jadi itulah yang nanti mengurangi keikhlasan kita. Maka minimalnya amalan-amalan yang kita ketahui itu minimalnya sekali pernah diamalkan, sekali, supaya nanti kita terbebas dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Begitu. Kecuali kalau yang wajib mesti terus dikerjakan. Tapi amalan-amalan sunnah ini banyak. Kita tahu amalan sunnah sholat tahajud, kita tahu amalan sholat misalkan puasa ini puasa itu, minimalnya sekali saja seumur hidup, supaya nanti ketika dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu kita mengatakan saya telah mengamalkannya meskipun cuma sekali. Begitu. Jadi itu dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengetahui sebuah amalan ganjarannya besar dan dia mengetahui ilmunya, kemudian dia melakukannya, mengamalkannya. Katanya meskipun cuma sekali, agar nanti dia lepas tanggung jawab beban, agar nanti dia dikatakan bahwa kau tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Maka minimalnya sekali seumur hidup diamalkan. Kecuali kalau yang wajib sih harus dikerjakan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah cukup. Mungkin ini saja bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.